penatausahaan. Nah, kali ini kita akan bahas bagian ini gitu ya, karena bagian penganggarannya sudah dibahas oleh Mas Dadan. Kemudian juga pastikan Ibu Bapak sudah melakukan proses cek status di sini gitu ya. Proses cek status ini ketika sudah disahkan oleh dinas, kertas kerjanya biasanya akan aktif, kemudian nanti bisa diklik, Ibu Bapak nanti akan melihat bahwa kertas kerjanya sudah disahkan. Baru setelah itu kita lanjutkan ke proses penginputan di bagian penatausahaan atau kita sebut dengan istilah BKU. Nah, di sini ada beberapa menu yang kita sajikan ya di dalam aplikasi Arkas ini, mulai dari aktivasi BKU, kemudian aktivitas umumnya sendiri, kemudian juga ada BKU Silpa, kemudian ini ada bagian pelaporannya juga, gitu dan seterusnya. Jadi kita akan bahas mulai dari sebelah kiri, karena memang Arkas ini sudah kita susun polanya sebetulnya, sobat Arkas. Jadi kita kalau menggunakan aplikasi Arkasnya langsung membuka BKU, tentu nanti tidak akan keluar yang namanya sumber dana. Jadi alur prosesnya kita harus mulai dulu dari sebelah kiri. Baik, yang paling sebelah kiri di sini Ibu Bapak bisa lihat di sini ada aktivasi BKU. Kita pilih aktivasi BKU-nya, dan jangan lupa kita pilih terlebih dahulu sumber dananya. Jadi kita nanti bisa pilih dulu sumber dananya. Nah, di sini ada sumber dananya bos reguler gitu. Jadi kalau Ibu Bapak mengaktifasi atau membuat kertas kerjanya lebih dari satu sumber dana, tentu nanti pilihan di sini pun lebih dari satu. Misalkan Ibu Bapak juga mengaktifasi silpanya, itu nanti bisa muncul juga di sini. Nah, karena kita hari ini kita bahas yang bos reguler, tentu di sini sumber dana yang muncul hanya bos reguler. Saya pilih bos regulernya, dan nanti ada beberapa tombol di sini yang sudah aktif begitu. Nah, kita akan bahas masing-masing fungsinya. Kalau kita lihat sebelum membahas fungsi dari setiap tombol yang ada di halaman aktivasi BKU, kalau Ibu Bapak perhatikan di bagian bawah ini ada simbol terhubung dengan server. Artinya pada halaman ini ada proses yang membutuhkan koneksi internet, tetapi tidak semuanya tentu ya. Nanti saya akan jelaskan bagian mana sih yang sebenarnya membutuhkan koneksi. Di dalam aplikasi Arkas biasanya halaman yang memerlukan koneksi internet biasanya diberikan seperti ini sebagai informasi bahwa posisi sobat Arkas ketika menggunakan Arkas ini terdapat koneksi internet atau tidak. Begitu. Nah, baik, setelah itu kita akan bahas di sini sobat Arkas bisa kita lihat ada bagian kata yang di sebelah kanan itu ada bagian aktif BKU. Nah, kita bahas terlebih dahulu bagian yang aktif. Di dalam aplikasi Arkas ini, sistem pencatatan BKU-nya atau sistem pencatatan belanjanya itu kita menggunakan sistem buka tutup BKU. Sistem buka tutup BKU. Jadi nanti Ibu Bapak ketika akan melakukan pencatatan belanja itu harus membuka dulu bulannya. Dan di dalam aplikasi Arkas bulan yang aktif itu hanya ada satu. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan kita akan mencatat bulan Januari, ya kita aktifkan dulu Januari. Nanti ketika Ibu Bapak sudah mencatat BKU selesai bulan Januari, misalkan kalau Anda nanti ditutup, maka bulan Januari akan tertutup kembali dan akan berpindah ke bulan Februari. Gitu ya. Nanti bulan Februari Ibu Bapak setelah mencatat belanjanya, baru nanti akan pindah ke bulan Maret dan seterusnya. Gitu. Sehingga di dalam aplikasi Arkas ini, sobat Arkas itu ditekankan untuk yang pertama disiplin dalam menginput data belanja, karena memang sangat riskan sekali jika Ibu Bapak menginput data belanja ini secara acak gitu ya. Jadi di Arkas ini sudah kita siapkan sistem yang memang mengarahkan sobat Arkas untuk bisa berdisiplin dalam melakukan pencatatan belanja begitu. Kemudian juga ini ada kaitannya dengan sistem pelaporan. Dengan sistem buka tutup setiap bulan ini akan lebih memudahkan juga dinas dalam memantau setiap sekolah yang dinaungi oleh dinas tersebut, sehingga bisa dilihat sekolah A ini sudah sampai mana sih BKU, sehingga nanti bisa memberikan progres dalam sistem pelaporannya seperti itu, gitu ya. Nah, ini untuk aktif BKU. Nah, di dalam aktif BKU di sini biasanya sekolah itu banyak yang menanyakan, Pak, kenapa sih aktif BKU ini kok tidak lengkap bulannya, kok sampai bulan Agustus tidak lengkap sampai Desember, jadi September, Oktober, Novembernya tidak ada. Nah, hal ini sebetulnya bukan karena tidak lengkap, tetapi di dalam aktivasi BKU ini
Nah, setelah tutup bulan Agustus ini ada proses lain yang wajib harus dilalui oleh sekolah, yaitu proses perubahan. Proses perubahan itu apa sih? Proses perubahan itu istilahnya merevisi anggaran, di mana di akhir bulan Agustus ini, 31 Agustus ini ada perubahan. Ada perubahan anggaran ya, karena kaitannya dengan jumlah siswa yang berubah juga di akhir 31 Agustus ini, sehingga ibu bapak diharuskan melalui proses perubahan dulu, baru setelah perubahan bulan September sampai ke bulan Desembernya baru dia akan aktif. Nah, ini terkait dengan aktif BKU. Kemudian yang sebelah kiri ini tidak penting ya, kalau ibu bapak lihat di bagian 8 di bagian atas ini ada tombol penerimaan transfer. Nah, tombol penerimaan transfer ini adalah untuk menginput dana BOS yang diterima oleh sekolah pada setiap tahapnya. Contoh, misalkan sekolah A menerima dana BOS tahap 1, maka nanti harus diinputkan berapa yang diterima. Nah, ini juga nanti kita akan bahas, dan juga ini ada beberapa hal yang harus jadi catatan ya, karena di akhir tahun 2021 ada beberapa sekolah yang saya cek ternyata ada beberapa kesalahan dalam penginputan penerimaannya, sehingga ketika datanya ditarik oleh prosedur terjadi minus begitu. Karena misalkan harusnya menerima 10 juta, tiba-tiba dalam penerimaan transfernya diinputnya 12 juta. Dan yang bikin jadi anehnya adalah sekolah bisa berbelanja sampai 12 juta gitu, padahal uang yang diterimanya 10 juta. Nah, ini catatan besar semua bahwa dalam proses pencatatan seperti ini, ibu bapak atau sobat Arkas ini harus berhati-hati ya, harus betul-betul teliti. Meskipun hal sederhana, tetapi biasanya karena waktu yang mepet dan lain sebagainya, biasanya hal-hal yang kecil itu bisa terabaikan begitu. Kemudian ini di bagian bawah ada pengajuan hapus BKU. Pengajuan hapus BKU ini bisa digunakan oleh sobat Arkas ketika sobat Arkas sudah menginput misalkan BKU-nya sampai di Mei, tiba-tiba ada kesalahan di bulan Maret. Nah, sobat Arkas bisa melakukan proses pengajuan BKU, kemudian nanti disetujui oleh dinas sehingga boleh mundur pencatatan begitu. Nah, tahun 2020 pencatatan ini sempat kami buatkan bahwa sekolah itu dibebaskan untuk mundur pencatatan BK. Namun yang terjadi adalah kesulitan dalam sistem pelaporan. Jadi kadang-kadang misalkan sekolah sudah mencatat BKU-nya sampai Juni, tiba-tiba besoknya sudah berubah lagi di Februari, sehingga itu menjadi loss control ya, kesulitan untuk proses perekapan. Nah, makanya di tahun 2021 dan 2020 ini proses pengajuan hapus BKU itu harus melalui persetujuan dari. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita mulai ya, itu mungkin pembahasan sekilasnya terkait aktif BKU ini. Nah, ibu bapak atau sobat Arkas nanti mohon hal yang ini dicatat ya. Baik, kita mulai. Di sini misalkan kita sekarang posisinya ada di bulan Januari, kita harus melakukan aktif dulu bulan Januari. Kita klik aktif bulan Januari, karena akan muncul notifikasi seperti ini. Dan biasakan ya sobat Arkas, jika muncul notifikasi seperti ini itu dibaca terlebih dahulu. Ada beberapa hal kadang-kadang notifikasinya tidak terlalu fatal atau hanya berupa perhatian atau perintah, kadang-kadang tidak dibaca tetapi langsung lapor ke dinas, Pak, ada muncul notifikasi. Nah, biasakan sobat Arkas kalau ada notif seperti ini dibaca terlebih dahulu. Apakah yakin Anda akan mengaktifkan bulan Januari? Yes. Nah, setelah diklik yes, perhatikan ibu bapak. Di sini simbol dari aktif BKU bulan Januarinya sudah berubah. Yang awalnya seperti ini ya, sobat Arkas, ini dia akan berubah seperti ini ketika sudah aktif. Nah, artinya di bulan Januari sobat Arkas sudah bisa menginputkan belanjanya. Tetapi biasanya ya di bulan Januari itu kan tahap 1 belum cair, sehingga biasanya belum bisa ada penerimaan transfer di sini. Nah, kalau misalkan akhir bulan Januari belum ada penerimaan, nanti sobat Arkas tinggal klik ditutup lagi yang untuk pencatatan bulan Januarinya. Begitu. Nah, tinggal diklik. Nah, nanti dia akan menutup bulan Januari jika bulan Januari memang belum ada penerimaan transfer. Karena kalau belum ada penerimaan transfer, artinya sobat Arkas belum bisa belanja, begitu ya. Kemudian di sini notifikasinya kita klik OK. Nah, di sini ada bunga bank. Biasanya bunga bank itu sudah langsung ditarik ke kas daerah, gitu ya. Tapi di sini karena uangnya belum ada penerimaan, kita tinggal cut off ya. Kita klik OK. Nah, tunggu dulu sebentar.
Nah, catatan pentingnya Sobat Arkas, ketika Sobat Arkas menutup BKU, pastikan itu terkoneksi internet ya. Meskipun sebetulnya tanpa koneksi internet pun tidak jadi masalah ya, tetapi pastikan ya pilihan yang paling baik adalah terkoneksi internet. Kenapa? Karena nanti data pencatatan di setiap bulan yang kita akan langsung naik ke aplikasi Markas atau ke aplikasi manajemen Arkasnya yang dimiliki oleh dinas, sehingga data pencatatan kita sudah langsung nanti oleh aplikasi Boskemdikbud juga langsung ditarik. Betul. Nah, jangan sampai posisinya kasus di tahun sebelumnya banyak sekali juga sekolah yang menutup BKU dalam kondisi offline, sehingga meskipun sudah sampai bulan Mei, pencatatannya itu masih belum masuk gitu, karena sekolah tersebut menutup BKU-nya dalam kondisi tanpa koneksi internet gitu ya. Nah, Ibu Bapak juga jangan khawatir, karena kan dalam sistem tutup BKU ini tentu kita melakukannya sebulan sekali gitu ya. Jadi tidak yang harus rutin tiap hari gitu. Nah, kita lanjutkan di sini BKU bulan Februari sudah aktif, hanya belum kita buka gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh di bulan Februari ini sekolah ini menerima transferan tahap 1 gitu ya. Nah, berarti kan nanti transferannya itu harus kita input di penerimaan transfer gitu. Nah, kalau Ibu Bapak atau Sobat Arkas langsung mengklik penerimaan transfernya, misalkan langsung seperti ini, biasanya tidak mau. Nah, kalau ada error seperti ini, kalau ada notifikasi seperti ini, Ibu Bapak dibaca terlebih dahulu bahwa tidak dapat menerima dana pos karena belum membuat laporan bulan aktif. Ini sebetulnya Ibu Bapak atau Sobat Arkas harus mengaktifkan dulu bulan Februarinya. Bulan BKU harus diaktifkan dulu, baru kemudian dipilih penerimaan transfer. Jadi kita buka dulu bulan Februarinya dan klik yes, itu kemudian nanti barulah Sobat Arkas klik penerimaan transfernya. Nah, nanti kita klik. Nah, perhatikan Sobat Arkas, di sini ada tanggal ini adalah tanggal Sobat Arkas menerima transferan tersebut ya. Kadang-kadang tidak pernah dicek gitu ya, jadi sudah langsung klik isi saja atau langsung mengisi nominal saja, itu juga harus hati-hati karena ini ada kaitannya nanti dengan berbelanja. Kalau Sobat Arkas misalkan menerima transfernya di tanggal 15, kemudian nanti di BKU ada transaksi tanggal 8, tentu nanti tidak bisa diinput. Kenapa? Secara logika pun juga uangnya masuk tanggal 15 masih bisa belanja di tanggal 8, kan tidak mungkin. Nah, ini harus hati-hati. Jadi Sobat Arkas pastikan tanggal ini sesuai dengan tanggal penerimaan tahapnya gitu ya. Karena ini tahap 1, berarti tahap 1 misal contoh di sini Sobat Arkas menerimanya tanggal 2 Februari gitu ya. Nanti kita pilih tanggal 2 Februari. Kemudian tahapannya karena ini baru tahap 1, pilihannya juga hanya ada tahap 1. Kemudian di sini nominal transfer. Nah, yang saya maksud sesuaikan dengan penerimaan yang ditransfernya adalah bagian ini. Nah, tahun 2021 banyak sekali kasus sekolah tidak mengecek nominal yang diterimanya. Kadang-kadang sudah langsung oke saja. Sementara kadang-kadang yang diterimanya itu tidak 48 juta misalnya, tetapi yang diterimanya 45 juta. Dan sekolah ketika tidak mengecek ini dan tidak merubahnya, maka nanti saldonya jadi minus. Jadi minus, kenapa bisa jadi minus? Karena nanti belanjanya tidak balance gitu ya, bahkan jadi silpa yang membengkak begitu. Jadi harus hati-hati di bagian ini ya. Nah, misalkan kalau yang diterimanya 45 juta, maka ini tinggal diubah saja jadi 45 juta seperti ini begitu ya. Kalau ternyata yang diterimanya 48 juta ya, ubah jadi 48 juta. Jadi artinya bagian ini harus betul-betul sesuai dengan yang diterima gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal diklik OK. Perhatikan, kadang-kadang ada sekolah yang menginput penerimaan tahap 1 itu jadi 2 kali gitu ya, karena sekolah bingung gitu. Kita sudah input penerimaan belum ya. Nah, perhatikan bedanya. Kalau Sobat Arkas belum pernah menerima transferan atau menginputkan transferan, biasanya posisi nominal 48 jutanya itu ada di atas. Nah, kalau sudah pernah diinput tahap 1, biasanya nominal ini akan berpindah ke bawah sini gitu ya. Itu bedanya ya, itu bedanya. Nah, misalkan ini sudah sesuai, tanggal sudah sesuai, nominal sudah sesuai, barulah kita klik OK. Kalau kemudian diklik lagi, maka Sobat Arkas bisa lihat jumlah transfer defaultnya sudah 0 dan sudah masuk ke bawah. Ini artinya kita sudah menginput penerimaan tahap 1.
gitu ya. Ada yang sampai 2 kali menginput, itu harus hati-hati ya sobat Arkas. Kecil tapi nanti berbahaya karena ini kaitannya dengan nominal uang, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah diinputkan penerima. Oke. Nah, setelah adanya penerimaan, kemudian PKU-nya sudah diaktifkan, barulah kita menuju ke pencatatan belanja. Pencatatan belanjanya ada di mana? Ada di menu buku kas umum yang ini ya, sobat Arkas yang ini. Nah, oke, karena ini sudah diinput penerimaan, sudah diaktifkan PKU-nya. Jangan lupa, biasakan kalau saya ketika menggunakan Arkas itu ditutup dulu. Halaman yang sudah selesai kita gunakan tutup dulu. Gitu ya, tutup dulu seperti ini, baru nanti sobat Arkas buka PKU. Nah, setelah itu seperti biasa jangan lupa pilih sumber dananya. Ya, pilih sumber dananya. Biasanya ada saja yang lupa, Pak, kok kami dana banknya masih kosong atau uang tunainya juga masih nol. Kadang-kadang sekolah lupa gitu, belum memilih sumber dananya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian pilih sumber dana bos regulernya. Nah, nanti akan tampil seperti itu. Arkas bisa lihat nanti di bawah ada saldo bank, ya. Di bawah juga ada saldo tunai, kemudian di sini ada total, ada totalannya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabulasi ya. Di sini kalau saya perbesar seperti ini, ada buku kas umum, kemudian juga ada buku kas tunai, ada buku pembantu bank. Kalau buku kas umum ini sebetulnya gabungan dari keduanya, dari yang ini ya, kas tunai dengan pembantu bank. Nah, kalau kas tunai ini biasanya untuk mencatat uang yang sifatnya tunai, yang belanjanya tunai, gitu ya. Nah, maka nanti akan muncul di sini semua transaksinya. Kalau yang transaksinya non tunai nanti akan munculnya di sini, gitu ya, di buku pembantu bank. Nah, kalau gabungan dari keduanya dia ada di buku. Kita bisa lihat di sini, gitu ya. Saldo kas bank bulan Januari itu masih. Tetapi setelah masuk tanggal 2 Februari itu ada penerimaan dana bos tahap 1 senilai 48.180.000. Nah, bagi yang masih menjalankan belanjanya tunai atau SPJ tunai, tentu setelah penerimaan ini tidak bisa langsung belanja ya, karena saldo tunainya masih nol. Jadi harus ada proses lain lagi, yaitu proses tarik uang dulu di bank sehingga nanti akan memiliki saldo tunai. Dan bagi yang menjalankan proses transaksinya non tunai, gitu ya, ini sudah bisa langsung mencatatkan belanjanya, gitu ya. Jadi dalam hal ini saya akan dikombinasikan keduanya, gitu ya. Jadi saya akan bahas kedua-duanya, baik transaksi yang tunai dan juga transaksi yang. Oke, kita akan mulai. Kita akan coba dulu transaksi yang tunai ya. Nah, untuk memulai transaksi yang tunai, karena kita tidak punya uang tunai, maka harus lakukan proses tarik bank. Nanti sobat Arkas tinggal klik tarik bank. Nah, sebetulnya di jenis penarikannya itu di sini ada setor tunai juga ya. Ini jika terjadi ternyata ada kesalahan tarik yang kemudian harus disetorkan lagi, maka nanti bisa catatkan di sini ya, di bagian setor tunai. Nah, karena kita akan melakukan proses tarik tunai, pilih jenis penarikannya tarik. Kemudian di sini ada nomor bukti, ini biarkan saja karena ini sudah otomatis ya, dia akan muncul sendiri by system gitu. Kemudian langkah berikutnya adalah tanggal transaksi. Ini juga jangan lupa ya. Kita harus ingat bahwa kita menerima uangnya tanggal 2 Februari. Jangan sampai kemudian tarik tunainya misalkan kepilih di tanggal 1, itu tidak bisa ya. Itu tidak bisa. Jadi nanti sistem akan mengeluarkan notifikasi karena di tanggal 1 kita belum memiliki uang kita. Gitu. Nah, tarik tunai juga nanti sesuaikan dengan kapan ditariknya. Misalkan kalau menerimanya tanggal 2 tapi saya narik uang di banknya tanggal 3, berarti pilih tanggal 3. Ya, berapa nominalnya? Nah, nominalnya sesuaikan dengan yang akan kita butuhkan, yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai semuanya langsung ditarik gitu ya, karena nanti juga berbahaya menyimpan uang terlalu besar di sekolah gitu. Jadi sesuaikan penarikannya sesuai kebutuhan kita. Kita akan belanja apa saja. Misalkan kita isi di sini 10 juta. Nah, 10 juta. Oke. Nah, nanti kalau sudah terisi seperti ini, sobat Arkas tinggal klik OK. Nah, ini hanya warning atau perhatian bahwa hati-hati dalam proses tarik tunai atau stop tunai atau apapun pengamalan dapat mengakibatkan anggaran tidak seimbang atau unbalance. Hati-hati.
Jadi ini cuma menginformasikan kepada kita untuk hati-hati dalam proses pencatatan ini ya. Kita tinggal klik yes saja. Nah, nanti akan ada masuk ke dalam saldo tunainya sebesar 10 juta. Nanti uang di banknya pun akan berkurang ya, dan ini totalnya sudah bisa kita lihat. Nah, Sobat Arkas, kalau sudah dilakukan proses tarik tunai berarti Sobat Arkas sekarang sudah bisa meng-SPJ-kan tunai ya. Karena di dua saldo ini sudah masih ada isinya, baik saldo bank, saldo tunai, maka ibu bapak atau Sobat Arkas sudah bisa melakukan kedua-duanya ya. Transaksi ini silahkan tinggal dipilih. Biasanya masih ada beberapa daerah yang memang masih transaksi. Nah, Sobat Arkas, dalam pengisian PPKU ini, yang paling penting Sobat Arkas perhatikan hal-hal yang lebih penting dulu atau yang rutin. Contoh, ketika ada penerimaan, Sobat Arkas jangan berbelanja hal-hal yang tidak penting dulu, tapi inputkan dulu hal-hal yang paling penting. Contoh apa? Listrik gitu ya. Kemudian juga honor pegawai, itu yang penting gitu ya, yang harus segera dicatatkan. Nah, kita akan input terlebih dahulu SPJ yang tunai gitu ya. Nanti pilih seperti ini ya. Sobat Arkas bisa dilihat di sini sudah tampil halaman input SPJ tunainya. Di sini ada saldo tunainya sebesar 10 juta. Dan nanti Sobat Arkas perhatikan, kita akan coba input terkait dengan pembayaran listrik. Nah, Sobat Arkas, terkait dengan pembayaran listrik ini, sebagaimana kita ketahui di Januari itu kan kita belum menerima dana bos gitu ya, dan baru menerima dana bosnya di bulan Februari. Tetapi listrik ini tetap harus kita bayar di bulan Januari, karena biasanya kalau tidak dibayar kan nanti diputus, dan itu akan mengganggu ke proses pembelajaran di sekolah. Sehingga untuk pembayaran listrik ini kita sebut yang istilah lunas bayar gitu ya, akan dianggap lunas gitu yang Januari, tapi nanti dibayarnya ketika dana bosnya sudah cair gitu ya, dan akan dicatatkan di bulan setelah pencairan, di bulan ketika dana bosnya sudah cair. Kemudian karena pembayaran listrik yang Januari, Sobat Arkas inputkannya di bulan Januari, transaksinya itu juga nanti jadi bermasalah, karena memang di Januari kita sama ya. Misalkan pilih tanggalnya misalkan tanggal 3, kemudian nanti di sini ini adalah rekeningnya. Karena Sobat Arkas akan menginputkan belanja tagihan listrik, maka Sobat Arkas tinggal dipilih yang ya, pilih rekeningnya belanja tagihan listrik. Nah, kemudian pindah ke bagian bawahnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Sobat Arkas mau menginput tagihan listrik yang bulan apa? Bisa dilihat di sebelah kanannya ya, bisa dilihat sebelah kanannya. Belanja listrik Januari, belanja listrik Februari. Nah, Sobat Arkas, di sini Sobat Arkas bisa lihat dalam pembayaran listrik itu nominalnya kok Januari dan Februari sama. Iya, betul. Sobat Arkas, saya pernah bertemu di beberapa daerah juga ada kasus seperti ini. Pembayaran listrik ternyata dalam proses perencanaan sekolah itu sudah dibuat setiap bulannya berbeda-beda. Entah, saya khawatirnya bahwa apakah sekolah ini itu melakukan proses realisasi dulu baru rencana atau bagaimana gitu ya, karena yang namanya listrik itu kan sulit untuk ditebak berapa sih nominalnya bulan depan. Tapi yang luar biasa, sekolah sudah membuat perencanaan, dibuat beda-beda nominal listrik. Kemudian saya tanyakan, kenapa ibu atau bapak dibuat beda? Kami takut kalau bayar listrik nanti dibuat sama, nanti ada sisa Pak. Sementara apalagi di tahun ini sisa itu diperhitungkan ya di tahun berikutnya. Sehingga sekolah itu karena tidak ketakutan ada sisa, sehingga dibuat beda-beda, lebih dekat, mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip atau memang sudah tahu. Dan yang pasti begini, Sobat Arkas, terkait pembayaran listrik ini, kalaupun Sobat Arkas sudah menganggarkan 1.000 di setiap bulannya, kemudian nanti bulan Januari misalkan kami bayar 200.000, Sobat Arkas jangan khawatir, sisa dari belanja listriknya itu dari setiap bulannya, nanti ada selisih kelebihan, itu bisa kita ambil lagi, bisa diambil lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan sampai Sobat Arkas melakukan proses dibuat berbeda-beda, sehingga saya khawatirnya nominalnya malah jadi tidak tepat dan bahkan kurang gitu ya. Jadi di bagian ini dibuatlah sama untuk pembayaran listriknya gitu. Kalau bisa yang seperti Mas Dadan kemarin sampaikan, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih nanti sisanya bisa kita ambil, tapi kalau kurang, nah nanti Sobat Arkas harus melakukan lagi sebagainya. Kapan Sobat Arkas bisa mengambil sisa dari setiap belanja? Nanti ketika
Nanti kita akan coba ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada belanja listrik bulan Januari. Misalkan saya pilih dulu ya, saya pilih. Kemudian volumenya ya kita isi 1 karena bayar listrik setiap bulan cuma 1 kali. Nah, yang bisa berubah itu apa? Nominal di sini. Ini contoh saja. Misalkan kita menganggarkan 400.000. Tiba-tiba di bulan Januari karena sedikit kegiatannya ada sedikit gitu ya. Ternyata listriknya cuma bayar 200.000, maka ini bisa kita ubah jadi 200.000 ya. Jadi 200.000. Kemudian setelah itu kalau sudah terisi kita klik OK. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Berikutnya lanjutkan lagi dengan bayar listriknya yang bulan Februari. Prosesnya sama. Kita pilih rekeningnya tagihan listrik, kemudian kegiatan, nanti kita pilih lagi belanja listrik. Kita lihat yang bulan Januari sisanya sudah 0. Ini artinya sudah kita inputkan. Tapi di sini nominalnya masih ada 200 karena memang bulan Januari tadi kita bayarnya hanya 200.000. Ini sisanya. Nanti kita akan ambil sisa ini di geser. Nah, berikutnya kita pilih yang bulan Februari. Kita pilih, double klik. Misalkan bulan Februari, volumenya 1. Bulan Februari ternyata listriknya agak naik nih jadi 300.000. Nah, kita inputkan 300.000. Nah, kalau biasanya memang kalau realnya sih keriting ya, angkanya di sini biasanya 30 sekian atau 33 rupiah gitu, tidak masalah. Nanti sesuaikan dengan nota yang Ibu Bapak terima gitu ya. Ini contoh saja supaya nanti kita mudah gitu hitung sisanya. Kalau kita buat keriting di sini nanti sobat Arkas bingung gitu hitung sisanya berapa gitu. Saya buatkan lebih angkanya bulan ya. Jadi saya klik OK. Nah, bayar listrik sudah selesai. Nah, tinggal nanti kalau saya buka lagi bayar listrik itu nah karena sudah selesai biasanya sebagai saya jelaskan juga kalau belanjanya sudah selesai ya, sudah selesai satu tagihan listrik sudah tidak ada lagi nih. Di bulan Januari dan Februari sudah kita bayarkan, maka dia biasanya tidak akan muncul lagi di sini. Gitu ya. Jadi yang muncul di sini adalah rekening yang betul-betul belum kita belanjakan atau baru sebagian kita bayar. Jadi baru sebagian dan belum dibelanjakan itu masih akan muncul. Gitu ya. Oke. Berikutnya saya akan coba bayar listrik, bayar tagihan air. Baik, kita pilih dulu. Nah, pastikan juga misalkan tanggalnya saya bayar air di hari Jumat di tanggal 4, saya ubah. Kemudian pilih tagihan airnya, kemudian pilih kegiatannya. Di sini juga sama. Proses inputnya hampir sama dengan proses penginputan tagihan listrik ya, mulai dari Januari dulu. Pilih Januari, input 1, kemudian dicek bayar airnya berapa, misalkan 400.000, kemudian kita klik OK, kemudian kita SPJ-kan lagi. Proses yang sama ya, pilih lagi, kemudian pilih yang bulan Februari. Volumenya sama, misalkan kalau yang Februari airnya cuma terpakai sedikit, cuma 300.000 tagihannya. Nah, proses inputnya seperti itu. Gitu. Nah, itu untuk yang SPJ tunai. SPJ tunai sehingga saldo yang terpotongnya adalah saldo yang tunai di sini, ya. Karena kita belanjanya dulu. Yang tadinya 10 juta, sekarang tersisa hanya 8.800.000. Baik. Langkah berikutnya kita coba yang pembayaran non tunai. Sebentar, kita klik. Sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya nanti yang terpotongnya itu adalah saldo bank kalau kita mau input belanjanya yang non tunai, gitu ya. Nah, tinggal nanti tentukan. Misalkan sekarang kita akan ambil contoh pembayaran internet. Pembayaran internet misalkan kita bayar di tanggal 4 juga, kemudian pilih rekeningnya. Di sini ada rekening internet ya, belanja kawat, Maximail, internet dan TV berlangganan. Tinggal dipilih, kemudian nanti pilih kegiatannya. Di sini sama halnya seperti tagihan listrik dan tagihan air. Di sini ada bulan Januari dan Februari. Biasanya kalau tagihan internet itu flat, jadi kita pilih internet, tinggal isikan volumenya biarkan 300.000. Nah, kita isikan juga yang internet bulan Februari ya, internetnya volumenya 1, kemudian kita klik. Nah, internet sudah terbayar. Nah, seperti itu Sobat Arkas. Kemudian kalau ada salah input, Sobat Arkas bisa gunakan tombol delete ya. Biasanya kalau saya pergi ke beberapa daerah itu, yang selalu jadi pertanyaan dari sekolah itu begini, Pak, kenapa sih di input PKU itu kenapa tidak ada edit, gitu ya? Kenapa tidak ada edit, gitu ya? Sebetulnya bukan masalah susah atau tidaknya, gitu ya. Kalau kita sediakan proses edit ini ya sama saja kita dengan menyediakan hal-hal yang kemudian akan membuat sekolah tidak berdisiplin lagi.
dalam proses input gitu ya. Jadi misalkan sudah belanjanya banyak, tiba-tiba di tengah diedit nominalnya. Gitu. Yang jadi kekhawatiran kami adalah proses balancing dari keluar masuknya uang ini, gitu ya. Kalau ada proses edit, gitu ya, gitu. Nah, makanya di BKW ini kita tidak sediakan proses editnya, supaya sekolah juga atau sobat Arkas jadi disiplin nih inputnya, gitu. Tetapi sudah kita urutkan. Kalau sobat Arkas input belanjanya tidak terurut tanggalnya, tidak masalah selama tidak menyalahi aturan saldo tunainya. Maksudnya saldo tunai bagaimana? Misalkan begitu, sekolah itu tarik uang tunai di tanggal 3, tiba-tiba sekolah nginput SPJ-nya belanja nginput di tanggal 2. Nah, itu kan jadi masalah. Kenapa? Karena di tanggal 2 kita belum punya saldo tunai, gitu ya. Nah, itu biasanya sistem akan langsung menolak, gitu ya. Nah, kecuali kalau sekolahnya misalkan tarik tunai tanggal 3, kemudian belanjanya nginputnya ada dari tanggal 5, kemudian ke tanggal 4, itu jadi tidak jadi masalah karena di sini nanti sudah otomatis akan terukur. Tetapi alangkah lebih baik sobat Arkas, ini catatan pentingnya ya, sobat Arkas sudah urutkan nota-nota pembayaran itu ketika akan diinput ke BKU sudah diurutkan sehingga nanti tidak ada lagi proses salah input data ya, salah input. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau ada kesalahan bisa gunakan yang tidak ada itu fitur edit ya. Di sobat Arkas pilih mana yang akan dihapus, tinggal hapus. Nah, fungsi tombol hapus ini pun juga tidak berlaku untuk proses yang tarik tunai. Kenapa? Nanti kalau tarik tunainya bisa dihapus akan jadi kacau datanya. Kenapa? Belanjanya sudah terinput, tarik tunainya dihapus, nanti jadi masalah. Ya, jadi masalah. Apalagi yang terima dana bosnya, kalau bisa dihapus, nah nanti jadi masalah. Makanya untuk yang bagian terima dana bos ini, kalau misalkan sobat Arkas pilih terima bos dulu hapus, itu tidak bisa. Yang bisa dihapus itu adalah belanja. Yang di sini ya, belanjanya itu dihapus. Jadi sistem Arkas ini sobat Arkas sudah beberapa kita fasilitasi untuk terkait dengan human error. Ya, human error. Kalau kemarin Mas Dadan jelaskan yang hapus anggaran, memang itu dulu ada kasus gitu ya, banyak sekali sekolah yang beralasan Pak kami salah hapus anggaran gitu ya, akhirnya dihapus anggaran itu kami berikan notifikasinya sebanyak 5 kali. Nah, supaya sekolah kalau betul hapus anggaran, bahasanya kami salah klik gitu. Nah, itu sudah tidak mungkin lagi masa rumah klik notifikasi masih disebut salah hapus begitu ya, artinya punya niat memang ingin menghapus gitu. Nah, kalaupun nanti delete ini juga kemudian jadi alasan, tentu nanti kami berikan untuk saat ini sih sebetulnya proses ini masih aman. Nah, baik sobat Arkas, kita lanjutkan kembali setelah listrik kita bayar dapatkan, nama air sudah, internet juga sudah. Nah, berikutnya jangan lupa kita bayarkan yang honor pegawai bulanan gitu ya. Nah, misalkan honornya kita bayarkan non tunai, nanti klik SPJ non ya. Kemudian tanggalnya meskipun bulan Januari ya, tetap tanggalnya tetap di bulan Februari. Honornya jangan pilih tanggal 1 karena kita menerima uangnya tanggal 2 awal. Hati-hati. Nah, misalkan kita tetap di tanggal 4 ya, sudah dipilih. Kemudian di sini tinggal dipilih rekeningnya, yaitu belanja jasa tenaga pendidikan atau honorarium guru. Kita pilih. Nah, setelah dipilih nanti diklik kegiatannya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Tentu akan tampil banyak ya. Kenapa? Karena kita belum menginputkan yang honorarium yang bulan Januari. Jadi sobat Arkas nanti utamakan yang Januari. Perhatikan di sini supaya terstruktur gitu ya. Jadi pertama pilih dulu misalkan yang Lilik Salihah, itu kita pilih dulu yang Januari dulu gitu ya, kita pilih dulu seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada sisa volume 60. Nah, ini karena saya ambilnya yang sekolah SMP itu kan gurunya kita bayar itu per jam pelajaran. Nah, dihitungnya dalam satu bulan guru tersebut mengajar sebanyak 60 jam pelajaran. Bisa disesuaikan. Kalau sekolah dasar tentu namanya guru kelas, biasanya volumenya cuma 1 gitu ya, karena honornya tinggal diisi saja 1 setiap bulannya. Kalau SMP, mungkin SMA, SMK, SLB itu bisa menggunakan sistem per jam pelajaran. Nah, ini yang saya ambil, ini per jam pelajaran 60 jam pelajaran misalkan per 1 bulan. Nah, kalau misalkan guru tersebut atau di sekolah tersebut mau menggunakan sistem potong, kalau misalkan guru tersebut tidak ngajar nih 2 hari itu berapa jam pelajaran, misalkan jam pelajaran, berarti nanti tinggal dikurang saja. Di sini jadi 56
kalau ternyata 4 jam pelajaran berkurangnya, sehingga nanti totalannya akan berubah yang dibayarkan begitu. Nah nanti kalau 4 jam pelajarannya bisa tidak nanti dijadikan jam tambahan di bulan berikutnya, bisa gitu ya. Jadi nanti 4 jamnya ini nanti akan tetap muncul di bulan Maret dan itu bisa dibayarkan, digabungkan gitu ya. Jadi selama itu masih ada sisa volume, itu masih bisa tetap tampil sebetulnya di Arcasnya. Jadi kalau itu juga bagi sekolah yang memang menerapkan sistem potong per jam pelajarannya. Ada juga yang tidak menerapkan sistem potong, misalkan tetap aja dianggap 60 karena masuknya misalkan nggak masuknya 1 hari dan itu pun karena sakit misalkan, ya silahkan gitu ya. Nah ini tinggal diatur di bagian volumenya, nanti diisi di sini. Misalkan kalau full 60 kita isi 60 ya, kemudian klik OK. Kemudian kita proses yang sama, kita lakukan lagi, bayar honor lagi. Kita tuntaskan yang Lilik Solihah yang ini ya, Lilik Solihah ini kita tuntaskan. Kita pilih lagi bulan Februari, misalkan beliau ngajarnya cuma 50 jam misalnya ya, berarti tinggal diisi 50 jam, kemudian klik OK gitu ya. Kemudian kita SPJ-kan lagi untuk yang lainnya ya. Nah kita tuntaskan dulu nih. Nah contoh ini ya, yang Lilik Solihah tidak langsung hilang. Kenapa? Karena masih ada 10 jam gitu ya, yang bulan Februari. Nah ini nanti bisa dibayarkan di bulan Maret kalau misalkan diperbolehkan di sekolah tersebut memberikan kelas tambahan gitu ya, untuk kekurangan di bulan Februari. Nah kemudian kita bayarkan yang Rizky Olivia gitu ya, kita pilih, kita isikan 50 juga di sini. Ini kita ambil cepatnya saja ya, karena prosesnya kurang lebih sama ya. Nah pilih Olivia yang Februari-nya juga 50. Kemudian kita cek lagi. Nah ini yang Siti Nur Hasanah juga kita pilih, yang Januari ini 60. Kemudian kita isikan lagi. Ibu bapak atau sobat Arkas juga jangan khawatir ya, kalau sobat Arkas melihat itu banyak sekali yang diinput, ya tentu karena dalam proses pelatihan ini atau webinar ini akan kaget, karena yang kegiatan yang harusnya dilakukan setiap bulan atau untuk kegiatan dalam 1 tahun kita lakukan dalam 2 jam ini, sehingga terlihat seperti banyak sekali inputannya gitu ya. Contoh salah satunya honor ini kan, sobat Arkas membayarkan honor kan sebulan sekali. Nah ini isi lagi, kemudian nanti juga termasuk yang tendik ya sobat Arkas. Di sini juga ada contoh, di sini ya sama, tinggal dipilih di sini ya. Yang Januari dulu kita bayarkan dan pilih dulu, kemudian volumenya 1 karena nominalnya tetap gitu ya per bulan kalau yang tendik ini gitu ya. Kita pilih 1, klik OK, kemudian juga proses yang sama kita lakukan untuk tendik yang lain. Kita tuntaskan dulu, kemudian ini juga ya. Ini saya akan input lengkap dulu karena nanti di bagian ini kita nanti akan jadi sebagai contoh nanti di proses pergeseran ya sobat Arkas. Nah isi dulu. Nah ini honor sudah selesai, honorarium sudah selesai, tapi di sini masih muncul karena kita tadi mengingatkan bahwa masih ada lirik solid ya. Oke, setelah honor maka berikutnya baru kita ke belanja yang lain ya. Belanja yang lain misalkan kita akan belanja ATK gitu ya. Sini misalkan tanggalnya tanggal 7 di hari Senin. Kemudian kita pilih kegiatannya, misalkan di tanggal 7 ini kita akan melaksanakan kegiatan misalkan penyusunan RPP ya, penyusunan RPP itu. Jadi nanti tinggal dipilih di sini ya, ATK-nya itu berarti ATK yang kita pilih ini adalah ATK untuk kegiatan RPP ini ya, penyusunan RPP gitu ya, karena ATK itu bisa melekat ke kegiatan manapun ya. Contoh misalkan kegiatan rapat itu juga bisa, di dalamnya ada kegiatan pemberian ATK. Nah di sini saya pilih ya penyusunan RPP, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah form nota kita sebutnya ya. Nah, di form nota ini ketika sobat Arkas berbelanja ATK, misalkan berbelanja alat kebersihan gitu ya, hand sanitizer, biasanya akan keluar form nota gitu. Nah di sini kita akan belanja ATK untuk kebutuhan penyusunan RPP. Di sini ada nama toko, kemudian NPWP, alamat, nota gitu ya. Ini kita harus isi gitu. Tapi kalau sobat Arkas pernah menginput nama toko tersebut, biasanya tidak harus ngisi lagi, tinggal nanti dipilih ya.
karena ini baru pertama kali kita menginput notanya, maka kita harus input dulu ya nama tokonya. Misal ini nama tokonya toko ABC gitu ya. Kemudian NPWP-nya kalau ada inputnya ya, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita isi alamatnya, kita isi misalkan Bandung ya. Kemudian isi nomor notanya, misalkan ATK 001. Ini sesuaikan ya dengan nomor nota yang Sobat Arkas miliki ya, sesuai dengan yang belanjanya begitu. Kemudian perhatikan, jangan lupa di sini ada nomor telepon. Nah, ini juga wajib, tetapi salah satu saja dipilih ya. Salah satu dipilih. Nah, Sobat Arkas mau input nomor telepon rumah atau nomor handphone ya. Jadi apakah mungkin gitu penjual tidak punya nomor handphone atau nomor telepon? Kalau nomor telepon mungkin saja ya, tapi kalau nomor handphone sepertinya saat ini ya masa tidak punya gitu ya. Jadi wajib harus diisi. Dan itu juga kalau Sobat Arkas mengisinya begini, misalkan 02 sekian nomor teleponnya gitu ya. Nanti di sini tanggal notanya sesuaikan. Nanti ketika di checklist, contoh ya, saya checklist dulu. Nah, dia tidak mau ya, karena nomor handphonenya itu tidak benar, nomor handphone 021 gitu ya, misalkan itu bermasalah gitu ya. Jadi harus sesuai dengan nomor handphone yang sebenarnya gitu ya. 08 sekian misalkan seperti ini. Setelah diisi baru kemudian kita checklist. Sobat Arkas, yang kita checklist adalah barang yang kita beli, karena dalam ATK itu biasanya banyak sekali ya rincian, tetapi belum tentu semua rincian itu kita belanja di hari hari ini di saat ini. Misalkan penggaris masih belum butuh ya jangan cek. Jadi ini sesuaikan dengan yang ada di nota belanjanya. Kalau misalkan tidak beli penggaris jangan cek. Jadi hanya yang kita belanjakan saja yang cek. Ya. Tapi kalau semuanya kita belanjakan, misalkan dengan penggaris mikanya juga, maka ya diceklis juga semuanya, gitu ya. Setelah diceklis seperti ini, perhatikan dari sisi volume. Bisa saja saya menganggarkan penggaris mika itu menganggarkannya 10 gitu ya. Tetapi setelah di lapangan ternyata kayaknya penggaris kita jangan beli 10 deh. Kita cuma butuhnya 5 saja, ya tinggal diisikan di sini ya. Diisikan 5. Dan jangan lupa setelah diisi 5, Sobat Arkas tekan enter. Sobat Arkas tekan enter. Sehingga nanti nominal di sininya akan gitu ya. Jadi dari 10, nah nanti kalau ini diubah jangan lupa tekan enter ya. Begitu pula dengan harga, kita menganggarkan 5.000, ternyata penggarisnya turun harganya jadi 4.000, ya tinggal diubah ya, tinggal diubah. Jangan sampai ini tidak diubah sementara notanya 4.000 tapi di sini masih 5.000, jadi ya terus diubah sesuaikan dengan yang tertera di nota seperti ini. Nah, kalau sudah dicek semuanya sudah sesuai, itu kemudian tinggal diklik oke. Perhatikan awas, jangan lupa tanggal nota ya, Sobat Arkas, tanggal notanya diisi. Kemudian klik oke, karena di bawah 2 juta maka tidak kena pajak. Kemudian, nah ini juga pajaknya masih 10%. Kenapa? Karena kita sedang berbelanja di bulan Februari. Nanti 10% ini akan berubah ketika Sobat Arkas melakukan BKU di bulan April, gitu ya. Jadi jangan kaget, wah kok masih 10%? Oh iya, kita sedang mencatat belanja di bulan Februari. Klik OK. Nah, nanti datanya akan masuk sini ya. Nah, itu cara menginput ya ATK. Kemudian juga kita misalkan di tanggal 7 untuk kegiatan pembuatan RPP itu, misalkan ada tidak makan minumnya ya untuk kegiatan RPP, kita cek di sini ya. Penyusunan RPP, oh ternyata ada di sini, ada penyusunan RPP ya. Ini satu kegiatan. Kalau tadi kita belanja ATK-nya, ternyata di penyusunan RPP kita juga beli makan minumnya untuk kegiatan tersebut ya. Jadi nanti tinggal dipilih air mineralnya gitu ya. Ini misalkan beli 1 dus harganya sekian, nanti kalau ternyata cuma 32.000 pas ya tinggal isikan ya. Tapi kalau ternyata sama harganya 32.400 ya tinggal bilang. Nah, ini juga sama, ini karena belanjanya makan minum maka akan kena pajak STPD. Jadi sistem Arkas itu sudah otomatis menghitung ini kena pajak atau tidak. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai dihilangkan
ya, karena ini sudah jadi tanggung jawab di sekolah ya, ibu bapak ya atau sobat Arkas yang di sekolah. Kalau dihilangkan nanti berbahaya, nanti malah jadi temuan juga, kecuali mungkin ada di ya, sekolah yang di daerah Kota Batam, karena Kota Batam itu kan bebas pajak, mungkin itu dibolehkan ya, ini dihilangkan dibolehkan karena Batam kan bebas pajak gitu ya. Kemudian juga toko tersebut punya NPWP tidak, karena nanti hitungan PPh 23-nya akan berbeda bagi yang punya NPWP dan tidak punya NPWP. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau tidak punya dia 4%, kalau punya dia 2%. Jadi sobat Arkas sambil menginput belanja, mungkin sambil belajar juga kita terkait ada pajaknya gitu ya. Di sini PPh 23-nya ada pajaknya, ternyata kalau belanja begini gitu. Nah, itu jadi sambil belajar. Nah, kalau sudah diinput seperti ini tinggal diklik. Nah, ini sudah masuk. Kemudian tadi masih ada sisa satu lagi ya, masih kotaknya. Kita SPC-kan lagi yang makan minumnya, yang terkait dengan penyusunan RPP, diisi nasi kotak, dipilih ya nasi kotaknya, kemudian ikutkan sebanyak 25 buah, gitu kan. Ini sama gitu ya, tengah makan minum, kena SSB. Kemudian klik OK. Nah, sudah ini untuk yang kegiatan ya penyusunan RPP. Jadi APK-nya sudah dibeli, makan minumnya sudah ada, berarti tinggal dijalankan ya. Gitu. Kemudian berikutnya misalkan di tanggal 8 di sini kita akan belanja alat-alat kebersihan ya. Di sini saya pilihnya yang belanja alat bahan untuk kegiatan kantor atau perabot kantor ya. Pilih, kemudian nanti akan muncul ya. Kalau saya perbesar sedikit ininya, rekeningnya perabot kantor, nanti pengadaan alat kebersihan. Nanti ketika dipilih, nah ini juga akan keluar form nota ketika akan belanja alat kebersihannya gitu. Jadi sama gitu ya, seperti ketika kita belanja APK. Nah, karena kita pernah menginput nama toko, sebenarnya di sini sudah ada toko ABC gitu ya. Jadi kalau kita pilih, nah sudah otomatis keluar datanya gitu ya. Tetapi karena kita misalkan tokonya berbeda, maka kita harus gitu ya. Nah, misalkan toko misalkan nama tokonya Toko Sejahtera gitu kan, nama toko Sejahtera, NPWP nanti kita inputkan ya. Kemudian alamatnya misalkan masih sama di sini gitu kan. Kemudian ini nomor notanya, misalkan nomor notanya seperti ini ya, ini contoh saja. Kemudian nomor teleponnya kita isi juga gitu. Kemudian tanggal notanya misalkan tanggal 8, kemudian di sini kita checklist yang kita belanjakannya apa saja ya. Dalam ini saya checklist semua ya, saya checklist semua. Kemudian ini yang misalkan belanjanya sudah sesuai, tinggal kita klik OK. Ini juga tidak kena pajak, kemudian tinggal kita klik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian tinggal di bulan ini, oke sudah gitu ya, kita sudah inputkan, misalkan sudah tidak ada lagi pembelanjaan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi pembelanjaan, misalkan di bulan Februari, langkah berikutnya ya ditutup bulan Februarinya. Tetapi catatannya Sobat Arkas, jangan sampai bulan Februarinya belum habis, Sobat Arkas sudah menutup gitu ya, karena menutup PKU-nya, karena kita khawatir nanti ternyata masih ada lagi pembelanjaan gitu ya. Jadi nanti Sobat Arkas ketika akan tutup bulan Februari atau setiap bulannya ya sampai di akhir bulannya ya. Nah, kalau misalkan anggap bulan Februari sudah tidak ada lagi kegiatan, ini PKU-nya saya tutup dulu, saya buka lagi bagian aktivasi PKU di sini ya, untuk menutup PKU bulan Februari ya. Oke, kita akan tutup seperti biasa ya, koneksikan ke internet supaya catatan bulan Februari tadi sudah langsung naik ke markas dinas gitu ya. Saya klik, kemudian OK. Bunga bank biasanya 0 karena biasanya sudah langsung tarik ke kas daerah oleh bank daerah ya. Kita langsung klik off. Kita tunggu. Ini tidak akan memakan waktu sampai 1 menit sebetulnya, tidak sampai gitu ya. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita lakukan proses sinkronis. Jadi proses sinkron ini adalah proses yang sangat penting ya, harus mungkin rutin dilakukan ya. Karena proses sinkron yang ada di menu utama ini dia
akan memproses segala data baik yang ada di sekolah ataupun yang di dinas. Jika ada data terbaru maka akan terjadi proses pertukaran data tersebut. Gitu. Kita tunggu sebentar. Nah ini juga proses sinkron ini Sobat Arkas ini akan meng-create atau membuat backupan di dinas pendidikan. Jadi kalau sekolah Sobat Arkas itu sudah melakukan misalkan sampai bulan Juni ini sudah melakukan 100 kali sinkron, maka Sobat Arkas punya backupan di database markas itu sebanyak 100 backupan. Jadi setiap kali sinkron itu akan dibuatkan backupannya gitu. Jadi relatif lebih aman gitu ya Sobat Arkas. Sebentar kita cross check. Jadi nah Februarinya sudah masuk gitu ya. Nanti tinggal di print oleh dinas, nanti bisa di cross check, oh sekolah ini sudah belanja apa saja, itu sudah bisa langsung kelihatan. Nah seperti ini adalah belanjanya. Sisa keuangannya, posisi keuangannya sudah bisa langsung terlihat. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke mata usahanya Sobat Arkas. Di sini kita pilih lagi aktivasi BKU-nya. Di sini bulan Maret sudah aktif ya Sobat Arkas. Sudah aktif, tinggal nanti kita buka pencatatan bulan Maret. Gitu, kita klik lagi bulan Maretnya, kemudian diklik yes. Nah ini sudah aktif. Berarti berikutnya kita cek di sini, ya. Buka lagi buku kas umumnya, nanti pilih sumber dananya. Nah ini sudah keluar. Catatan pentingnya Sobat Arkas, catatan pentingnya Sobat Arkas, setiap tutup BKU dari setiap bulan itu pastikan ketika akan ditutup Sobat Arkas dilihat saldo banknya berapa, saldo tunainya berapa, ya, untuk kemudian nanti jadi acuan di bulan berikutnya. Contoh seperti ini ya, contoh seperti ini, itu, contoh seperti ini. Jadi pastikan harus posisinya sama, gitu ya. Karena ada beberapa trouble yang memang sebetulnya tidak ada masalah di proses tutupnya, tetapi kita menghindari kejadian-kejadian yang bisa diakibatkan misalkan karena ada beberapa aturan sistem operasinya yang kurang bagus, atau misalkan ada kendala sehingga mengakibatkan ketika dibuka BKU bulan berikutnya kok saldonya jadi 0. Nah kalau terjadi seperti itu, langkahnya ya yang pertama mungkin koordinasi dulu ke dinas, karena kita akan melakukan proses mundur BKU-nya, dihapus dulu baru nanti dibuka lagi, gitu ya. Nah ini penting Sobat Arkas, karena nominal ini harus sama di setiap bulannya, ya. Kalau ada selisih sedikit saja itu nanti akan bermasalah dalam sistem pelaporannya, ya, pastikan itu. Hanya untuk memastikan, karena sebetulnya di sistem sendiri sih sudah otomatis. Contoh seperti ini kan ini sudah sesuai, gitu ya. Hanya memastikan saja, ya. Jadi Sobat Arkas nanti dicek setiap BKU. Oke, langkah berikutnya kita langsung mencatatkan belanja lagi yang ada di bulan Maret, ya. Di bulan Maretnya kita catatkan lagi seperti biasa, misalkan ini saya harus tuntaskan dulu Sobat Arkas ya yang bulan Maret. Nanti setelah selesai pencatatan bulan Maret ini kita akan maju ke materi pergeseran, gitu ya. Nah untuk menuju ke pergeseran kita harus ada data yang sudah terbelanjakan, jadi supaya kita bisa melihat perbedaannya mana sih yang sudah dibelanjakan, mana ya. Oke, di bulan Maret tanggal 1 saya langsung misalkan bayar listrik. Oke, dipilih yang bulan Maret ya, yang bulan Maret. Kalau salah klik bagaimana? Nanti ada muncul seperti ini ya, tapi bukan jadi masalah. Nah, itu artinya Sobat Arkas salah klik. Nah, kemudian saya pilih yang bulan Maret. Volumenya 1, bulan Maret bayarnya ternyata cuma 200.000. Kemudian kita SPJ-kan lagi yang lainnya, misalkan air. Saya bayar tanggal 1 juga, airnya saya bayar cuma 200.000 juga. Ini 1, ini 200.000 ya. Klik OK. Kemudian kita bayar internet juga di tanggal 1 misalkan. Kita pilih ininya 1, klik OK. Kemudian baru langkah berikutnya kita bayarkan honorarium misalkan. Kita pilih lagi honorarium. Nah ini kan di bulan Maret ya, perhatikan yang untuk Lilik Soleha karena beliau di bulan Februari ada kekurangan ngajar gitu ya, 10 jam itu masih terus nempel.
Ini kalau kemudian guru tersebut mengadakan kelas tambahan di bulan Maretnya, itu boleh dibayarkan 10 jam pelajaran ini. Tapi kalau tidak kemudian tidak dilakukan, ya maka sisa dari pembayaran honor ini nanti kita bisa ambil ketika pergeseran untuk dijadikan pembelanjaan yang lain, gitu ya. Jadi sobat Arkas jangan khawatir dengan perbedaan nominal seperti ini ya. Nah, saya akan bayarkan misalkan yang jadi soalnya dia mengadakan tambahan, ya saya pilih dulu 10, kemudian saya klik OK, nanti SPJ lagi, langkahnya sama ya seperti yang tadi kita. Kemudian kita bayarkan honor yang bulan Maretnya, gitu ya, misalkan bulan Maretnya full. Nah, jadi nanti tinggal ditambahkan pembayarannya dua, ya, ini bisa, ya, tinggal digabungkan. Kemudian honorariumnya kita pilih lagi, kemudian guru yang lain kita bayarkan. Nah, kita tuntaskan dulu yang honorarium ini 60. Kemudian juga terkait pendiknya juga ya, di sini saya pilih volumenya 1. Kemudian ini juga saya pilih ini bayarkan juga 1. Oke, selesai, honorarium sudah selesai ya, jadi tinggal prosesnya kurang lebih sama ya. Kemudian saya akan mencontohkan satu kasus yang mungkin yang selalu jadi pertanyaan. Nah, ya, saya akan contohkan kasus misalkan di tanggal 7 bulan Maret saya akan belanja alat tulis kantor ya. Sini alat tulis kantor. Nah, kemudian saya pilih bagian yang ini ya. Nah, ini kan akan muncul banyak ya. Alat tulis kantor. Nah, ini kan muncul banyak ya. Kemudian coba kalau saya pilih cek dulu. Oke. Pertama kita isi dulu tokonya. Misalkan kita belanja ke toko ABC lagi. Ya, kemudian nomor ATK-nya misalkan 002 gitu ya, nomor teleponnya sudah, tanggal belanjanya tanggal 7, nomor notanya dari tanggal 7. Kemudian saya belanja misalkan hari ini cuman spidol, kertas HPS, pensil 2B, kalau yang ini yang A4 ya, A4, kemudian penggaris tidak usah, spidol sudah, tinggal ballpoint. Oke, jumlahnya saya kurangi, spidol saya beli 40 buah dulu atau 30 lah, 30 buah gitu ya. Kemudian kertas A4 juga saya belinya hanya 4 rim dulu, 4 rim dulu. Kemudian kertas A3 nya saya beli 2 rim ya. Nah, udah selesai. Sobat Arkas bisa lihat totalannya di sini 1,5 juta. Jadi kalau saya klik OK, maka di sini belum kena pajak ya, belum kena pajak karena masih di bawah 2 juta. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian kasusnya begini, misalkan kalau tadi tanggal 7 di minggu tanggal 7 ya, di minggu kedua ya, kemudian saya belanja lagi tanggal 21 ya, tanggal 21 Maret sama belanja ATK lagi misalkan. Nah, ketika dipilih, nah nanti akan sama tampil seperti ini. Kemudian saya pilih lagi toko ABC-nya. Kemudian nomor notanya ATK 003 ya, tanggalnya tanggal 21. Nah, perhatikan Sobat Arkas, bagi yang barangnya sudah kita belanjakan habis, ini sudah tidak bisa kita checklist ya. Jadi sudah tidak bisa kita checklist ya. Jadi kalau muncul seperti ini, loh kenapa nggak bisa belanja ballpoint? Karena ini sudah habis tadi dibelanjakan ya. Jadi yang bisa kita checklist itu yang belum kita belanjakan saja. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya belanjanya spidol lagi sudah habis, kertas A4, kemudian tip X, A3 saya tidak belanja misalkan, kemudian ini tidak usah. Nah, belanjanya misalkan bangun segini ya. Misalkan saya tambah lagi lah, A3 nya tambah 1 rim. Kalau tadi kan 5 ya, ini kan 5, sekarang sudah dibelanjakan 2, sisa tinggal 3. Saya belanjakan lagi di sini 1 rim misalkan saya. Nah, perhatikan Sobat Arkas, di sini kalau kita lihat totalannya 775.000 gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau dari sisi pajak tidak kena pajak karena di bawah 2 juta
Tetapi karena ada belanja yang sama di bulan yang sama, gitu ya, belanja ATK di sebelumnya, ketika belanja tersebut digabung itu melebihi 2 juta, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul bahwa ada belanja sebelumnya yang terindikasi memecah nota, gitu. Nah, ini artinya ini bukan tidak bisa diinput Sobat Arkas. Kadang-kadang pertanyaan dari beberapa sekolah itu, Pak, kok kami tidak bisa menginput? Bukan tidak bisa diinput, gitu ya. Jadi perhatikan, ini ada belanja sebelumnya yang terindikasi memecah nota. Oke, berikutnya itu akan muncul konfirmasi hapus nota sebelumnya dan gabungkan menjadi satu. Jadi bukan tidak bisa diinput. Sistem Arkas memerintahkan kita untuk menggabungkan dari pencatatan belanja yang sebelumnya, ATK yang sebelumnya. Jadi tidak bisa diinput. Karena ini ketika digabungkan, totalannya akan kena pajak. Jadi Sobat Arkas tinggal klik yes saja sih sebetulnya solusi. Klik yes. Nah, sehingga nanti digabungkan jadi 2 juta, saya klik OK. Nah, ini nanti akan keluar PPN, ya. Kemudian kita klik OK. Seperti itu Sobat Arkas. Jadi kenapa bisa muncul seperti itu? Ini yang harus hati-hati selalu saya tekankan, bahwa pola nanti Sobat Arkas dalam berbelanja itu akan mengikuti pola perencanaannya. Jadi sebetulnya perencanaan itu punya dampak besar dalam realisasi nantinya. Contoh yang akan mungkin lebih berpeluang munculnya terindikasi memecah nota itu biasanya yang menganggarkan ATK-nya itu langsung untuk 1 tahun, gitu ya, langsung untuk 1 tahun. Ada juga sekolahnya yang menganggarkan ATK-nya itu disesuaikan dengan kegiatan. Contohnya yang tadi ya, penyusunan RPP, maka belanjanya tentu sesuai dengan kebutuhan di kegiatan itu saja. Tetapi berbeda dengan proses perencanaannya itu menganggarkan untuk 1 tahun. Biasanya dalam 1 bulan bisa lebih dari 1. Nah, itu juga jadi Sobat Arkas harus melihat ke sana. Jadi proses perencanaan kita itu akan mempengaruhi proses nanti kita dalam berbelanja. Itu nanti tinggal diatur saja. Nah, ini sudah menjadi aturan dari pajaknya, gitu ya, karena nanti Sobat Arkas harus membayarkan pajaknya itu kan per bulan. Kecuali Sobat Arkas berbelanja ATK-nya di beda bulan, misalkan 1,5 juta di bulan Maret, misalkan 700-nya di bulan April. Nah, itu tidak terindikasi memecah nota. Ini karena sudah beda bulan. Tapi kalau masih dalam 1 bulan, maka harus diketahui kalau nominalnya melebihi dari 2 juta. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan Pak, kami kasusnya begini, kami belanja ke toko A, misalkan ternyata di toko A barangnya kurang, adanya di toko B. Sebetulnya itu tinggal teknik di lapangan saja. Misalkan tinggal toko A pinjam barangnya ke toko B, nanti toko A saja yang bayar ke toko B. Jadi barangnya pinjam oleh toko A, jadi nanti harapannya notanya tetap 1 dari toko A. Itu kan teknik di lapangan. Jadi banyak sekali teknik. Jadi Sobat Arkas harus betul-betul tahu bahwa ini belanja melebihi 2 juta nih. Kita kalau bisa jangan jadi 2 nota nih, karena nanti akan repot. Jadi pilihlah toko yang betul-betul lengkap saat itu ya, karena kita akan berbelanja lebih dari 2 juta. Jadi banyak sekali nanti tekniknya, saya yakin Sobat Arkas lebih bisa lah, lebih jago. Jadi artinya bahwa ini bukan tidak bisa diinput, tapi harus digabungkan. Nah, kurang lebih seperti itu yang untuk terkait terindikasi memecah nota. Yang berikutnya adalah kita coba inputkan belanja yang lain ya. Di sini kita coba inputkan untuk nanti kita paham di proses pergeseran ya Sobat Arkas. Di sini ada belanja bahan baku praktek KBM. Misalkan tanggal 21 saya juga belanja bahan baku praktek KBM, kemudian saya pilih di sini. Di sini pengadaan alat praktik sekolah ya, tangga. Kemudian ketika dipilih nanti muncul form nota. Kebetulan di sini di contoh kasus ini sekolah ini akan membeli alat peraga lensa dengan magnet ya. Misalkan untuk kebutuhan praktikum, misalkan nama tokonya toko misal di toko elektronik misalkan ya, elektronik, kemudian NTWP seperti biasa, alamatnya misalkan masih ini, kemudian PE 001, nomor teleponnya diisi lagi, kemudian tanggal notanya disesuaikan, misalkan tanggal 1 sudah sesuai, tinggal nanti dicek ya. Kalau harganya
misalkan lensanya jadi lebih murah, misalkan jadi 150.000 ya. Ya, enter. Jangan lupa di enter. Kalau tidak di enter biasanya tidak menjumlah ke sini. Jangan lupa di enter. Nah, kemudian setelah di checklist sudah dicek semuanya sesuai, tinggal klik OK. Nah, nanti keluar PPN-nya gitu ya. Kemudian diklik OK. Selesai, kemudian kita tuntaskan lagi. Berikutnya saya belanja tunainya, misalkan belanja modal, peralatan komputer lainnya. Di sini nanti muncul saya beli LCD proyektor ya, Infocus. Dan nanti akan keluar seperti ini. Saya pilih lagi toko elektronik, kemudian nomor notanya TE misalkan 002. Saya checklist lagi, kemudian saya proyektornya misalkan belinya beli 2, harganya sama ya, misalkan tinggal kita klik OK saja, klik OK, kemudian kita tuntaskan lagi. Misalkan ini belanja printer ya, belanja printer ini sama, misalkan tanggalnya kita ubah dulu tanggalnya ya, jangan di tanggal 21 semua, misalkan tanggal 22 nya. Sudah kita pilih, oke, tokonya sama, TE 002, kemudian tanggal, jangan lupa tanggal 22. Printernya kita checklist, kemudian printernya ternyata harganya murah, misalkan 800.000, jadi enter, oke, klik OK, klik OK, selesai. Gitu. Nah, Sobat Arkas, proses penginputannya kurang lebih seperti ya. Jadi yang saya tekankan ke Sobat Arkas, dalam proses penginputan BKU itu sebetulnya sederhana. Yang jadi permasalahannya adalah ketika Sobat Arkas menumpuk pekerjaan itu, misalkan Januari, Februari, Maret, April belum mengerjakan, kemudian dikerjakan dalam satu waktu, misalkan di bulan Agustus. Nah, mungkin karena meskipun sederhana proses ini, ya, tapi karena datanya banyak, maka dikhawatirkan proses salah itu nominal, gitu, ada nota yang terlewat, itu bisa dimungkinkan. Jadi saran saya ke Sobat Arkas untuk tetap berdisiplin dalam input belanja ini, karena ini nanti kaitannya besar sekali, karena dari sisi pelaporan Bos Sanur pun itu sudah, atau Pos Kemdikbud ngambil datanya dari sini gitu ya, baik itu nominal belanjanya, kemudian sisanya nanti di akhir tahun yang nanti akan diperhitungkan di tahun. Jadi lebih berhati-hati di sini, jangan sampai terjadi misalkan sudah sampai Desember, Sobat Arkas baru ketahuan, aduh kita belanja bulan Maret nih kelewat. Nah, solusinya apa? Solusinya mudah, memang dihapus BKU, tapi Sobat Arkas nanti harus menginput lagi dari setiap bulannya. Begitu. Nah, itu kan jadi hal yang nanti akan membuat capek juga gitu ya untuk operator. Jadi lebih baik disiplin dari awal, inputkan setiap bulannya ya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru ditutup lagi ya bulan Maret. Nah, dalam contoh kali ini Sobat Arkas, kita sebelum nanti menutup bulan Maret, kita akan mencoba proses yang namanya pergeseran ya, Sobat Arkas. Proses di mana Sobat Arkas nanti melakukan proses revisi. Selain merevisi perencanaan yang Sobat Arkas miliki, Sobat Arkas juga nanti bisa mengambil sisa belanja yang terjadi di bulan Februari atau bulan. Nah, sekedar mengingatkan Sobat Arkas bahwa proses pergeseran ini, aturan mainnya itu ada di Dinas Pendidikan, maksudnya sistem buka tutupnya. Misalkan Dinas Pendidikan menentukan, di daerah kami, misalkan pergeserannya kami mulai di bulan April, itu bisa-bisa saja. Itu tergantung dari Dinas Pendidikan, kapan mau dibuka. Atau jangan-jangan dinasnya dibuka setiap bulan, gitu ya, itu bisa saja, gitu. Tapi tentu itu akan menjadi berat ke dinasnya, ya. Artinya dinas harus cek revisian setiap hari, gitu ya. Ya, kalau saran dari saya sih, dinas diaturlah kapan pergeseran akan, ya, misalkan di bulan Maret, gitu kan. Nanti sekolah serentak semuanya di bulan Maret, gitu ya, di daerah A, Dinas Pendidikan A, Kabupaten A, gitu ya. Sekolahnya serentak di bulan Maret bergeser. Nanti setelah selesai bulan Maret ditutup lagi oleh dinas pergeseran. Gitu. Jadi, nah itu semuanya ada di Dinas Pendidikan. Nah, Sobat Arkas, baiklah, kita akan coba berikutnya, kita akan coba bagaimana sih cara melakukan pergeseran. Nah, nanti Sobat Arkas tolong perhatikan baik-baik supaya nanti tidak bingung lagi proses pergeseran ya. Baik, kita mulai, kita tutup dulu nih form aktivasi BKU-nya. Aktivasi BKU kita tutup dulu.
Kemudian Sobat Arkas pilih di sini ya, menu penganggaran. Di sini ya, pilih. Nah, kemudian di sini ada aktivasi kertas kerja. Ingat, kita akan melakukan proses pergeseran. Pilih aktivasi kertas kerja. Nah, di sini tombol pergeserannya sudah aktif. Seperti yang disampaikan Mas Dadan kemarin, kapan tombol pergeseran akan aktif? Itu setelah kertas kerjanya disahkan. Sudah langsung aktif. Apakah sudah langsung bisa digunakan pergeseran setelah kertas kerjanya disahkan? Belum tentu. Kalau dinasnya masih mengunci pergeserannya, meskipun tombol ini aktif, tentu belum bisa digunakan, gitu ya. Nah, jadi tanyakan lagi nanti ke dinas apakah sudah diaktifkan atau pergeseran. Nah, catatan berikutnya adalah Sobat Arkas kalau mau mengklik pergeseran, pastikan Sobat Arkas sudah mengetahui apa yang akan direvisi. Ya, ada beberapa kasus yang saya temukan, sekolah itu ternyata dia klik pergeseran terus batal, klik pergeseran batal. Artinya sekolah tersebut dia klik pergeseran, setelah diklik diaktifkan. Sekolah tersebut bingung, apa ya yang mau direvisi. Nah, kalau sekiranya masih bingung apa yang mau direvisi, jangan dulu diklik pergeseran. Jadi diklik kalau sudah yakin, sudah tahu oh saya akan merubah kegiatan ini, gitu ya. Nah, baru kita klik pergeseran. Nah, Sobat Arkas, dalam menu aktivasi kertas kerja, perhatikan di sini ada simbol terhubung dengan server. Artinya ini ada beberapa prosesnya menggunakan koneksi internet. Sekarang kita klik pergeseran. Klik pergeseran, kemudian klik yes. Nah, dia progres, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau tidak jadi pergeserannya, geser ya. Tapi kalau bisa sih harus sudah yakin bahwa akan ada yang bagus. Nah, Sobat Arkas tutup dulu form aktivasinya, biasa di pojok kanan bawah. Nah, berikutnya kita akan melakukan revisi kegiatan dan pengambilan sisa. Buka kertas kerjanya, jangan lupa pilih sumber dananya. Ya, perhatikan. Ini ada yang berbeda dalam form kertas kerjanya. Kalau sedang dalam posisi pergeseran, itu ada informasi ini, Sobat Arkas. Ya, ada informasi ini ya. Oke, Sobat Arkas, sekedar mengingatkan kembali mungkin yang sudah disampaikan oleh Mas Dadan gitu ya, atau Mas Munib terkait pergeseran. Pergeseran itu aturannya adalah ketika yang pertama yang boleh direvisi, yang boleh diubah, itu adalah kegiatan yang satu belum terrealisasi, ya, belum terrealisasi, itu boleh diubah atau dihapus, ya. Kalau yang sudah terrealisasi tidak boleh. Ya. Kemudian bagaimana cara kita membedakan kegiatan mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum? Nih, kadang-kadang kalau sudah melihat data seperti ini bingung. Ini mana yang akan saya revisi ya? Yang bisa saya hapus ini yang mana? Nah, Sobat Arkas saya jelaskan. Untuk membedakan mana yang sudah terrealisasi, mana yang Sobat Arkas di sini di tabel itu di tabel itu ada informasi jumlah yang ini nih. Jumlah dan penggunaan. Kalau Sobat Arkas melihat jumlahnya ada nominal tapi di penggunaannya masih 0, maka artinya kegiatan tersebut belum terrealisasi. Contoh, alat peraga magnet. Kita lihat jumlahnya 6 juta, penggunaannya 6 juta. Ini artinya bahwa magnet ini sudah kita belanjakan. Ya, sudah kita belanjakan sebesar 6 juta. Rencananya 6 juta, belanjanya 6 juta, berarti tidak ada sisa. Ya, yang ini tidak ada sisa. Alat peraga lensa. Kita lihat, rencananya 5.100.000 tapi belanjanya 4.500.000 karena misalkan lagi ada promo, gitu ya. Nah, ini berarti ada sisa, ada sisa. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika jumlah dengan penggunaannya berbeda itu identik dengan sisa? Belum tentu, ya, belum tentu. Karena misalkan beli lensa itu misalkan baru terrealisasinya hanya di bulan Maret, ternyata ada 2 gitu ya, di bulan Juni juga ada, maka akan ada beda juga gitu ya, karena ada yang belum terrealisasi. Jadi perbedaan nominal jumlah dengan penggunaan tidak selalu identik dengan ada sisa, tergantung dari kegiatannya sudah habis semua atau belum. Kalau yang peraga lensa ini kan sudah habis ya, jadi ini tentu selisihnya ini adalah sisa belanja, nanti kita bisa ambil ya. Kemudian kita geser, ini gelas, beli gelas ini penggunaannya 0. Nah, ini berarti belum terrealisasi, ini bisa kita langsung hapus ya. Kalau yang sudah terrealisasi itu biasanya tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Tapi kalau gelas ini bisa dihapus. Nah, gitu ya, ini saja ya. Nah, jadi membedakannya dari sini ya, Sobat Arkas.
ada jumlah, ada penggunaan, gitu ya. Ya nanti ditarik. Oke, tarik. Nah, kemudian aturan keduanya, selain tadi yang belum terrealisasi, aturan keduanya, Sobat Arkas kalau merevisi atau mengubah anggaran, perhatikan di bagian jenis belanjanya, ya. Karena di pergeseran itu tidak boleh merevisi yang tadinya belanja jasa atau belanja operasi pindah ke belanja modal, tidak boleh. Bahasa sederhananya gini saja, tidak boleh 5.1 pindah ke 5.2, gitu ya. Makanya di proses pergeseran ini Sobat Arkas di kertas kerja kita bisa lihat ada informasi 5.1, 5.2 ya, dan ini 5.205 gitu ya. Nah, pastikan setelah nanti merevisi Sobat Arkas nominal revisi dengan awalnya sama seperti ini ya. Kalau 5.1 nya 140 juta ya awal dan revisinya harus sama. Ini harus sama. Ini juga harus sama gitu ya. Kalau ternyata setelah direvisi ada yang berbeda antara revisi dengan awal, itu artinya Sobat Arkas sudah melakukan revisi atau melakukan proses lintas akun. Karena uang yang di sini lari ke 5.2 sehingga tidak balance, dan itu tidak boleh dalam pergeseran ya. Nah, jadi Sobat Arkas perhatikan di sini. Nanti setelah direvisi perhatikan semua totalan dari setiap akun belanjanya sama ya. Kalau 0 ya 0 dua-duanya. Kalau 20 juta 20 juta tuh ya. Oke. Sekarang baru setelah itu kita lakukan proses pergeseran. Oke, Sobat Arkas. Di sini kita tutup dulu. Oke, kita pilih lagi ya. Nah, oke. Di sini misalkan saya akan mengambil sisa belanja printer ya, Sobat Arkas. Ini saya contoh yang gampang dulu deh, gitu ya. Contoh yang gampang dulu. Nanti cara pengambilan sisa itu bisa beda-beda. Kalau yang sudah terrealisasi semua itu paling gampang. Tapi bagaimana ngambil sisa untuk kegiatan yang terrealisasinya baru sebagian ya. Saya ambil contoh. Ini ada printer. Printer tadi kita menganggarkan 2 juta. Ya, saya agak sedikit 2 juta. Tapi ternyata saya belanjanya cuma habis 1.600.000. Berarti ada sisa 400.000. Nah, cara ngambil sisa yang 400.000-nya bagaimana? Tinggal double klik saja printernya. Double klik. Nah, nanti Sobat Arkas perhatikan di bawahnya. Ada sudah digunakan 1.600.000, belum digunakannya atau sisanya sebesar 400.000 di sini. Nanti lihat sebelah kanannya, di sini ada muncul checklist baru namanya checklist gunakan sisa. Ya, Sobat Arkas nanti tinggal checklist begini, checklist saja. Ya, jadi sisanya nanti jadi 0, nanti sisanya akan masuk ke sini ke total belum dianggarkan. Jadi nanti di sini akan saya perbesar, di sini akan bertambah sebesar 400.000. Ya, kita klik. Oke, nah kan 400.000-nya masuk di sini. Ini adalah uang sisa belanja printer, ya. Lantas boleh dibelanjakan kemana nih printer? Sobat Arkas jangan khawatir. Cara membedakannya ini uang 400.000 boleh belanja di 5.1 atau 5.2. Pertanyaannya, Sobat Arkas tinggal lihat. Kalau 5.1 totalannya sama, berarti 400.000 ini bukan di 5.1, tapi ada di 5.2. Kenapa? Karena totalannya jadi berubah. Perhatikan Sobat Arkas, 20 juta dengan 19.600.000 kurang berapa? Kurang 400.000. Mana 400.000-nya ini? Jadi nanti Sobat Arkas 400.000 ini boleh digunakan untuk belanja yang rekeningnya 5.2 atau barang modal, gitu ya. Oke, Sobat Arkas ya, semoga bisa dipahami nih. Nah, oke, berikutnya itu cara ngambil sisa di belanja yang kita langsung habis kegiatannya. Contoh berikutnya saya ingin mengambil sisa belanja listrik nih. Nah, ini lumayan agak rumit gitu ya. Nanti Sobat Arkas perhatikan baik-baik ya, jangan sampai terlewat nih caranya. Saya cari dulu listrik, coba kita cari listrik. Oke, nah buat nih belanja listriknya. Belanja listriknya, perhatikan 4.800.000. Ini untuk 1 tahun ya, penggunaannya baru 700.000 karena kita baru bayar listriknya bulan Januari, Februari dan Maret, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui dan cara ngambil sisa pembayaran listriknya yang Januari, Februari, Maret itu? Sobat Arkas tinggal double klik.
belanja listrik ini, sama seperti yang tadi ya, double klik, nah muncul seperti ini, gitu ya. Hanya kok gunakan sisanya tidak muncul. Nah ini perbedaannya. Kalau yang printer tadi, memang kita belanjanya cuma satu kali sudah habis. Tapi kalau listrik kan kita baru sampai bulan Maret di sini ya. Ini yang tidak bisa diubah, ini artinya sudah terrealisasi. Nah, yang April, Mei, Juni sampai Desember ini belum terrealisasi. Gitu kan, sementara saya ingin ngambil sisa yang bulan Januari sampai Maret. Bagaimana caranya? Pertama kita harus pisahkan dulu mana yang terrealisasi, mana yang belum. Jadi yang belum terrealisasi kita hilangkan dulu. Hilangkan dulu seperti ini. Ya, semuanya. Jangan lupa ini dihilangkan. Jadi nanti kalau sudah diambil sisanya harus dibuat lagi. Ya, jangan sampai sudah dihilangkan seperti ini tidak dibuat lagi. Nanti Sobat Arkas mau bayar listrik bulan April, anggarannya hilang, gitu ya. Jadi ini langkah pertamanya, pisahkan dulu. Ini yang sudah terrealisasi, ini yang belum terrealisasinya dihilangkan dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Tuh, ya. Yang sudah dibayarkan selama 3 bulan 700.000, ternyata ada sisa 500.000. 500.000 ini gabungan dari bulan Januari sampai Maret, ya. Nah, setelah sampai sini apakah selesai? Belum. Kita klik OK dulu, ya. Klik OK dulu. Nah, nanti di sini jadi 4 juta bengkak ini dari mana? Dari bulan April sampai Desember yang kita hilangkan tadi, ya. Nah, sekarang baru kita ambil sisanya. Atau kalau takut lupa, Sobat Arkas tinggal buatkan lagi yang bulan April, jadi dipisahkan, ya bahasanya dipisahkan. Yang terrealisasi dan belum terrealisasi dipisahkan. Yang ini sudah terrealisasi, berarti saya tinggal bikin lagi yang belum terrealisasi. Boleh dibuat dulu atau ambil sisa dulu, ya itu terserah Sobat Arkas. Nah, kalau saya takut lupa atau misalkan saya ambil sisanya dulu deh, double klik lagi listriknya. Nah, kalau di double klik kedua kalinya maka akan muncul gunakan sisa, ya akan muncul gunakan sisa. Jadi tinggal kita checklist, maka nanti 500.000 akan masuk ke sini, ya. Yang 4 juta ini udah plus dengan listrik yang April sampai Desember ya. Klik OK. Nah, 500.000 masuk ke sini, baru berikutnya kita buat lagi anggaran listrik yang bulan April. Kita ketikkan lagi listrik, kemudian kita pilih, kemudian rekeningnya listrik lagi, kemudian uraian kegiatannya saya pilih yang listrik bulanan. Nominalnya apakah harus sama dengan yang sebelumnya? Misalkan 400.000, boleh tidak saya ubah jadi 350.000? Boleh, ya, boleh. Karena ternyata udah 3 bulan ini kok listriknya nggak lebih dari 300 gitu. Ayo sudah boleh 350. Gitu. Jadi boleh saja diubah. Nah, kalau saya ingin tetap saja boleh tidak? Ya boleh saja 400.000 ya. Tinggal nanti checklist lagi. Checklistnya jangan di Januari lagi. Dari Januari bukan. Januari sampai Maret kan sudah terlewat. Berarti kita mulai checklistnya dari April. Ya, oke, checklist lagi, kemudian ini diisi lagi satu ya, oke, kemudian berikutnya kita klik OK. Nah, inilah sisa belanja yang kita bisa, 400.000 dari printer, 500.000 dari listrik, sehingga totalnya 900.000. Nah, sekarang lihat, karena yang ditariknya dari listrik, yang 500.000 masuknya ke sini, yang 400.000 masuknya ke sini. Jadi jelas gitu ya. Oke, langkah berikutnya hampir persis sama. Yang paling enak yang memang belanjanya yang sudah langsung habis kegiatannya. Contoh kayak lensa peraga ini kan sudah habis, jadi kalau sudah habis langsung kelihatan tuh, gunakan sisanya. Tinggal checklist, saya ambil lagi 600.000, masuk lagi ke sini. Kemudian saya cek lagi ke bawah, proyektor ini nominalnya sama, printer ini sudah diambil, kemudian tinggal dipilih yang lain ya. Misalkan ini tip X sudah, mana lagi nih ya, kita coba lihat, coba yang penggaris Mika. Nah, penggaris Mika ini kasusnya beda lagi nih. Kalau untuk yang ATK nih, penggaris Mika nominalnya tidak berubah, harganya masih tetap 5.000 gitu ya, tetapi saya belanjanya cuma 5. Tahu dari mana 5? Karena di sini kita nganggarin 50.000, baru digunakan 25.000, sisa 25.000. Kalau mau diambil bagaimana? Ininya saja rubah volumenya jadi 5 gitu kan. Nanti klik OK, nanti masuk ke sini 25.000 gitu ya. Nah, tinggal nanti prosesnya kurang lebih sama seperti itu Sobat Arkas, tinggal nanti dipilih ya.
dipilih, dicari air sama dengan proses pengambilan sisa pembayaran listrik ya. Nah kemudian satu lagi, kalau misalkan saya nggak jadi beli gelas, hapus saja ya, karena ini belum terrealisasi, tinggal seperti ini. Jadi nanti 145.000-nya masuk ke sini, hapus saja. Kalau belum terrealisasi sama sekali ya, totalnya masuk ke sini. Kemudian satu lagi catatan di pergeseran itu, Sobat Arkas harus ingat bahwa tahun ini ada P3K ya Sobat Arkas, di mana kalau sudah keluar gitu ya surat tugasnya gitu, itu sudah tidak boleh lagi dibayarkan guru tersebut honornya dari dana BOS gitu ya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan, misal sebagai contoh, misalkan Rizky Olivia ini misalkan diterima jadi PTK, tapi surat tugasnya belum keluar dan keluarnya di bulan April gitu ya, bulan April, per bulan April, artinya dana BOS yang sudah dibayarkan di Januari sampai Maret ya sudah tidak masalah gitu ya, karena beliau belum keluar surat tugasnya gitu ya, surat SK-nya gitu ya. Nah yang harus kita revisi adalah bulan April sampai Desember, karena Rizky Olivia ini setelah sudah sah jadi PTK-nya, sudah keluar surat tugasnya, maka April itu sudah tidak boleh lagi dibayarkan honor, dan kita harus hilangkan penganggaran itu untuk bisa digunakan apakah guru penggantinya ataupun untuk kegiatan yang lain. Caranya bagaimana? Caranya tinggal double klik saja. Double klik. Nah, ini relatif lebih mudah. Bulan Januari dan Maretnya sudah dibayarkan ya. Kalau April karena sudah keluar surat tugasnya, tinggal dihilangkan. Ini ya, hilangkan seperti ini, kemudian diklik OK. Kalau muncul seperti ini cukup nanti tinggal dipilih lagi saja rezekinya di sini. Pilih lagi, kemudian klik OK ya, maka nominalnya sebesar berapa ini, kurang lebih ada 12 juta, 11 juta ya, ini masuk ke sini. Jadi kita bisa anggarkan misalkan ada penggantinya misalkan gitu ya. Dan jangan lupa guru penggantinya harus sudah terdaftar di Dokter juga ya. Jadi aturan-aturan itu harus selalu kita pahami ya, jangan sembarangan mendaftarkan atau memasukkan datanya begitu saja. Nah setelah sisa-sisa belanja ini kita kumpulkan, barulah kita buat kegiatan yang baru gitu ya. Kegiatan yang baru disesuaikan dengan posisi keuangannya ya. Sobat Arkas nanti tinggal belanjakan di sini berapa selisihnya, di sini selisihnya berapa gitu ya. Misalkan saya mau buat yang paling enak yang 5.1 dulu ya, karena tadi kita ngambil honor pegawai besar sekali ke sini. Jadi saya anggarkan untuk honor lagi, misalkan saya buatkan untuk honor misalkan pegawai perpustakaan misalnya, honor tendik pegawai perpustakaan, nanti di uraian kegiatannya tinggal dipilih ya, belanja tendik misalkan gitu ya, tinggal dipilih ini, kemudian berapa honornya gitu ya. Harus dihitung dulu, awas jangan dari Januari karena sudah terlewat ya, dari April berarti April, Juli, Agustus, September. Boleh tidak honor tersebut saya belikan laptop? Tidak boleh ya, karena honornya ini kan di 5.1 sementara laptopnya di 5.2, tidak boleh ya. Jadi harus di 5.1 lagi. Misalkan ini saya isi dulu ya, biar kita langsung bisa mengukur berapa 1 tahunnya ya, cepat ya. Nanti setelah diisi, misalkan kalau saya isi 500.000 masih bisa ya, saya isi misalkan 1 juta masih bisa ya. Oke, nah nanti setelah kita isi kemudian kita klik OK. Kalau tidak dapat melebihi batas atas, kita lihat dulu jasa di sini dari dinas, ini yang mengatur batas atasnya dinas ya. Di sini kita bisa lihat batas atasnya jasa tenaga pendidikan misalkan 600.000 ya, kita nggak boleh lebih dari 100.000 ya. Dan ini sebetulnya yang memudahkan dinas nanti dalam proses pengesahan sebetulnya ya. Dalam proses pengesahan karena sudah semua harganya diatur, dinas itu relatif aman karena sekolah tidak mungkin keluar dari aturan yang dinas pendidikan sudah buatkan. Seperti tadi ya, saya kasih 1 juta nggak mau, ya kan dinasnya ngasih 900.000. Saya klik OK, masuk tinggal 7 juta gitu kan. Nah kemudian kita anggarkan lagi nih, misalkan saya mau beli
Contoh misalkan kalau untuk honor lagi biar cepat ya, misalkan tenaga administrasi saja ya, honor lagi, kemudian saya klik di sini, misalkan ke sini lagi lah ya, misalkan saya masukkan lagi, misalkan seperti ini, pending. Misalkan saya atau tenaga kontrak ya, tenaga kontrak misal ini untuk 4 bulan, satu saya isi di sini misalkan 200.000. Oke, 1 juta ya, nomor 1. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian kita belanjakan dulu yang modal nih ya, misalkan ini ada 400.000, misal saya beli kursi, meja kursi guru, tablet gitu ya, kantor. Nah, nanti masuk misalkan alat kantor lainnya ya, masuk ke sini saya beli misalkan kursi guru, saya pilih yang ini, harganya 400.000. kemudian saya belikan, misalkan saya belikan di April lah, 1 ya, jangan, awas hati-hati nih, akan di Januari Maret yang sudah terlewat. Nah, ini kemudian tinggal di klik OK. Oke, berarti belanja di 5.2 sudah balance, berarti sisanya 2.120.000 ini ada di 5.1 gitu ya, ada 5.1, jadi kita lebih leluasa nih, tinggal 2.120.000 ini untuk apa gitu ya. Misalkan kita belikan kita tambahkan ke belanja hand sanitizer belanja misalkan beli rapat gitu ya, ambil rapat ya, ambil saja kita belinya misalkan, masukkan lagi ke ATK saja ya, nanti saya sisipkan saja ke ATK supaya bisa lebih cepat nih. Saya klik di sini, kemudian tambah, tinggal sisip, sini sisip. Nah, sisip di sini kita ketikkan misalkan tinta printer 125.000. Nah, kita masukkan saja ya, ini misalkan 10. Nah, 10 atau kita coba beli 20, berapa nih? Terlalu banyak ya, jadi 10 dulu deh. Kemudian klik OK, kemudian kita tambah lagi misalkan beli kertas lagi ya, misalkan saya ketikkan di sini kertas, misalkan kita beli kertas glossy misalkan ya, ini contoh saja, misalkan harganya 100.000. Kertas glossy, kertas yang pas, kita coba cari kertas karton, ini di harga 4.000 kertas karton ya, kita beli ini misalkan 870 ya, 870. Kemudian nanti di bulan sini tinggal kita misalkan belinya terlalu banyak ya, apakah kita beli 100 misalkan ya. Oke, kita ubah. Oke, kemudian kita habiskan untuk misalkan kita tambahkan untuk, kita edit saja ya Sobat Arkas biar cepat ya.
kita tambahkan di tinta printer, kita beli lagi misalkan di bulan Oktober, kita beli lagi misalkan 5, kita lihat masih besar di 1, kita tinggal sedikit ya. Ini memang harus betul-betul dihitung ya. Ini kebetulan kalau kita kan memang kita ambil kasusnya langsung lah yang ada saja ya. Nah 33.000 ini nanti misalkan kita masukkan ke beli yang lain ya. Nah, ini lebih mudah nih. Kalau misalkan kita beli ballpoint yang harga misalkan 3.300 misalkan harganya, kemudian kita berikan di sini sebanyak 10 ya. Oke. Nah ini sudah 0. Kalau sudah 0, kita lihat di sini revisi dengan awalnya sudah posisinya sama. Nah tinggal langkah berikutnya adalah proses pengesahan ya, tinggal pengesahan. Nah kalau sudah disahkan, nanti Sobat Orkas bisa lanjut lagi BKU. Jadi artinya adalah ketika Sobat Orkas sedang melakukan pergeseran, itu pencatatan BKU itu akan terhenti gitu. Jadi makanya untuk proses pergeseran harus koordinasi ke dinas, supaya kalau kita sudah merevisi, dinas segera melakukan pengecekan sehingga nanti bisa langsung disahkan atau ditolak gitu ya. Nanti kalau disahkan, Sobat Orkas bisa langsung melakukan pencatatan BKU lagi gitu ya. Nanti tinggal kirimkan lagi pengesahannya. Nah ini informasinya sudah revisi ke 1, kemudian klik sinkronkan, nanti kita kirim ke pengesahan. Jadi alur prosesnya sama seperti yang kemarin sedang demokan ya, sama. Nah, apakah pergeseran dengan perubahan itu caranya sama? Caranya sama ya, caranya sama. Hanya nanti kalau perubahan, tombolnya itu akan aktif ketika Sobat Orkas sudah menutup PKU bulan Agustus gitu ya. Dan lebih leluasa lagi kalau di perubahan, mungkin kalau di pergeseran Sobat Orkas harus mempertimbangkan, oh ini uangnya ada di akun 5.1 atau di 5.2 gitu ya. Nah kalau di perubahan, Sobat Orkas diberikan keleluasaan untuk melakukan revisi, jadi sudah tidak bicara lagi terkait dengan masalah lintas akunnya, seperti itu Sobat Orkas. Nah nanti sama perubahan pun setelah revisi, maka harus ada proses perubahan pengesahan lagi ya. Ini kita akan coba sahkan dulu ya Sobat Orkas ya. Kita sahkan, saya tutup dulu supaya kita bisa lihat hasil dari proses perubahan gitu ya. Hasil dari proses perubahannya ini saya login dulu ke markas dinasnya Sobat Orkas sambil menunggu. Nah ini, nah yang dimaksud perubahan yang ini Sobat Orkas. Jadi tombol yang ini perubahan nanti aktifnya setelah BKU bulan Agustusnya ditutup atau sudah diisi ya, belanjanya sudah diisi. Yang ini nih Sobat Orkas ya, saya tunjukkan dulu. Oh sorry, ini karena belum disahkan jadi belum keluar Sobat Orkas ya. Saya sahkan dulu kalau begitu. Oke. Kemudian kita masuk ke pengesahan. Di sini ada SMP ya. Kemudian saya sahkan. Oke, saya sahkan. Langkah berikutnya sama, sekolah nanti tinggal cek status saja. Cek status. Nanti akan tampil bahwa pergeserannya sudah disahkan. Nah ini sudah disahkan sehingga nanti BKU-nya sudah bisa dipilih lagi. Tuh, BKU-nya pun berubah sekarang jadi sudah reguler revisi ke 1 gitu ya. Nah kita baru melanjutkan lagi belanjanya. Misalkan Maret saya tutup, ini oke kan, kemudian nanti bulan Aprilnya kita buka Sobat Orkas ya, kemudian kita lihat nanti belanja di bulan April keluar tidak kegiatan yang sudah kita revisi tadi ya. Ini sebagai contoh kita lihat dulu ya, kita SPJ coba klik, nanti di sini sudah keluar kegiatan-kegiatan baru ya, kegiatan yang baru. Contoh yang honorarium nanti sudah keluar ya, pembayaran tenaga kontrak yang kita buat, kemudian yang Olivia tadi sudah hilang ya di sini karena sudah dialihkan anggarannya. Kemudian juga ini yang baru-barunya sudah keluar. Kemudian tadi kita juga menganggarkan di bagian ATK ya, di bagian ATK juga kita tadi menambahkan beli tinta ya, beli tinta printer. Jadi di sini juga harusnya sudah keluar. Nah ini kemudian
di sini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada keluar ya tinta printernya yang tadi kita tambahkan, dan juga kertas karton yang tadi kita tambahkan juga. Jadi proses pergeseran sudah berhasil. Langkah berikutnya ya tinggal lanjut lagi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kurang lebih seperti itu, Sobat Arkas. Jadi mohon diperhatikan catatannya, data yang kita catat di BKU ini jadi salah satu sumber untuk sistem pelaporan. Ibu, Bapak, dan Sobat Arkas itu nanti bisa melakukan pengecekan laporan yang sudah dilakukannya ada di menu buku atau BKU atau pembantu ya. Nanti tinggal dipilih di sini. Saya kalau ingin melihat catatan secara keseluruhan pilih buku kas umum, kemudian nanti sumber dananya pilih bos reguler, kemudian bulan mana yang mau dilihat. Sobat Arkas nanti bisa melihat kenapa bulan April itu status reportnya enggak, karena belum selesai ya, karena baru kita buka bulan April. Kalau yang sudah selesai itu ya bulan Maret ya, nanti tinggal diklik, atau bulan Februari, nanti ketika di print maka akan keluar laporannya ya, akan keluar seperti ini gitu Sobat Arkas. Kemudian saya juga bisa melihat berapa sih pajak yang harus saya bayar. Nah, berarti tinggal dipilih saja jenis reportnya. Reportnya di sini pilihnya buku pembantu pajak. Nah, ini di checklist, nanti bulan mana nih, mau lihat pajak bulan mana nih, misalkan bulan Maret ya, misalkan bulan Maret saya ingin lihat ada pajak apa saja. Nah, ini adalah pajak yang harus dibayar oleh sekolahnya ya, atau yang sudah mungkin yang ya harus dilaporkan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini catatan pajaknya ada di sini. Kemudian juga nanti bisa dilihat juga report-report yang lainnya Sobat Arkas ya. Kalau kita lihat di sini reportnya selain dari yang tadi kita catatkan, juga di sini ada report yang lain ya. Misalkan ini rincian belanjanya nanti bisa dilihat juga. Jadi Sobat Arkas bisa melihat seperti ini. Kemudian kalau misalkan yang laporan penggunaannya pun laporan penggunaan pun ada ya, nanti tinggal dilihat juga itu di sini ya. Nanti tinggal di print. Nah, ini adalah laporan penggunaannya atau K7-nya bisa sudah.